Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, merupakan kesyukuran kita kepada Allah dengan dikumpulkannya kita kembali di tempat yang mulia ini untuk bisa sama-sama salat maghrib berjamaah dan sekaligus melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sekaligus kita membaca beberapa dalil-dalil dari kitab Ad-Dalil ala Manhajis Salikin. Dan di malam ini kita memasuki halaman 106 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin cetakan Dar Ibnul Jauzi. Kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, salatul khawfi, salat khawf, salat karena takut, salat karena takut. Ini pembahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kita kan sekarang berada di dalam babu salati ahlil a'dzar, bab salatnya orang-orang yang punya udzur. Sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin bahwa orang yang berudzur itu kembali kepada 3 perkara saja tentang masalah sholat. Yang pertama, orang yang sakit. Sakit ini beraneka ragam. Ada sakit yang menjadikan seorang itu tidak bisa sholat berdiri sehingga dia duduk. Ada sakit yang tidak bisa menjadikan dia duduk, harus berbaring. Nah, ini telah kita jelaskan. Yang kedua, orang-orang yang mereka memiliki udzur di dalam salat, yaitu al-musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, ini juga berudzur. Dan orang yang musafir ini berlaku kepada dia hukum-hukum sebagai musafir. Di antaranya diperbolehkan baginya untuk menjamak, menggabungkan antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Apakah dia menjamak takdim dengan didahulukan atau menjamak takhir dengan diakhirkan? Yang 4 menjadi 2, tapi yang 3 tetap 3, tidak menjadi 2. Ini juga telah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Di malam ini kita masih berada di dalam bab salati ahlil a'dzar, orang-orang yang berudzur, yaitu salatul khaufi, salat karena takut. Salat karena takut itu banyak jenis.
ada yang dia takut dengan binatang buas, sehingga dia memiliki udzur saat itu. Tidak mungkin bagi dia untuk menundukkan pandangan terus. Terkadang dia harus melirik ke kanan dan ke kiri. Nah, jangan sampai ada binatang buas yang ingin menerkamnya. Jadi ini boleh, asalnya tidak boleh, tapi karena ada udzur boleh. Paham ini? Demikian pula kalau memang dibutuhkan untuk dia memalingkan pandangannya, maka ini juga diperbolehkan. Itu beda hukum ya. Melirik dengan menolehkan pandangan. Iltifat. Ini sesuatu yang juga diperbolehkan. Dan andai kata juga dia berlari atau berpindah tempat, berlari, maka itu juga diperbolehkan. Kalau memang ada udzur. Dan memang udzur itu mengharuskan dia melakukan hal tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, ini sesuatu yang dibahas oleh para ulama. Demikian pula kalau ada orang yang tinggal di dekat bendungan misalnya. Akhirnya ada rasa takut di situ. Jangan sampai nanti bendungannya hancur sehingga banjir tenggelam rumahnya. Nah, ini juga sama, apalagi ada indikasi bahwa memang ini banjir sangat tinggi dan bisa saja bendungan itu akan terkalahkan dengan banyaknya jumlah air misalnya. Atau ada orang yang memiliki udzur-udzur yang lain sehingga dia takut, sehingga dia khawatir. Maka orang-orang yang seperti ini, maka mereka diperbolehkan untuk meringkas salat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kata beliau di poin 158. Wa tajuzu salatul khawfi ala kulli sifatin sallaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan diperbolehkan untuk salat khauf, salat karena takut, ala kulli sifatin sallaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan sifat. Sifat itu kaifiyat, tata cara. Yaitu dengan cara seperti apa? Seperti yang telah diamalkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap kita melakukan salat itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak cara dalam masalah salat khauf ini. Dan beliau akan datangkan kepada kita satu contoh terkait dengan masalah salat khauf, salat dalam peperangan. Salat dalam peperangan. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak cara yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kaifiyat salat khauf. Salat takut, salat karena takut saat berperang. Ya. Ada para ulama yang mengumpulkan buku terkait dengan tata cara salat khauf sampai 8 kaifiyat. Namun nanti beliau akan menyebutkan satu kaifiyat yang masyhur, yang hendaknya kita mengetahui tentang masalah ini walaupun negeri kita tidak dalam keadaan perang saat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, nanti beliau akan sebutkan. Jadi intinya semua yang diamalkan dari salat karena takut dalam masalah peperangan, maka itu semuanya harus mencontoh apa yang diamalkan Nabi. Harus mencontoh apa yang diamalkan Nabi. Tidak membuat kaifiyat sendiri. Tidak membuat tata cara sendiri yang tidak pernah diajarkan. Karena memang kaifiyat salat itu hanya dilakukan oleh seseorang dengan mencontoh apa yang telah Nabi ajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antaranya kata beliau, faminha, di poin 159. Kata beliau, faminha, di antara kaifiyatnya, kaifiyat yang banyak itu, karena tadi kita sebutkan ada ulama yang sampai menyebutkan 8 kaifiyat tata cara salat khauf, salat takut saat berperang. Faminha, di antaranya beliau contohkan satu kaifiyat. Nah, ini minimal kita tahu dan mengerti satu kaifiyat. Hadithu Salih ibn Khawwat amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum dzatir riqa' salat al-khauf.
Di antara kaifiat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat salat khauf, yaitu sebuah hadis yang datang dari Salih bin Khawwat, amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang salat bersama Nabi. Ya. Hadis Salih bin Khawwat dari sahabat yang salat bersama Nabi. Jadi diceritakan oleh sahabat yang beliau ini ikut salat sama Nabi saat berperang. Pada saat itu kata beliau, yauma dzatir riqa', saat pada hari peperangan yang disebut dengan perang Dzatur Riqa'. Ini salah satu peperangan Nabi dan para sahabat melawan orang-orang musyrikin. Namanya perang Dzatur Riqa'. Jadi kewajiban sholat itu tetap ada walaupun dalam kondisi genting, ketakutan. Tapi kewajiban sholat tetap. Ini menunjukkan bahwa sholat itu sesuatu yang sangat penting. Sampai dalam keadaan genting pun orang sholat. Apalagi dalam keadaan tidak genting. Hanya berbaring di rumah, hanya tidur-tiduran, tidak punya kegiatan, tidak punya pekerjaan, tidak dalam keadaan genting. Itu pun banyak orang yang malas untuk sholat. Jangankan disuruh ke masjid, di rumah pun tidak sholat. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi dalam perang Dzatur Riqa', Rasulullah mengajarkan tentang kaifiat salat. Salat khauf namanya. Salat karena ada perasaan takut di situ. Takut dari musuh saat berperang. Karena orang salat itu memang dia tidak bisa melawan tentunya. Tidak bisa melakukan apa-apa. Berbeda kalau tidak salat. Maka terkadang banyak sesuatu yang mencekam saat seorang melakukan sholat. Dan banyak para sahabat Nabi yang dibunuh saat mereka sedang sholat. Dibunuh saat melakukan sholat. Karena kesempatan memang. Mereka tidak memiliki kekuatan saat itu. Kecuali hanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketawakalan mereka kepada Allah. Di antaranya, ini ada kaifiatnya. Ini yang paling masyhur ya. Dan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kaifiat tata cara sifat salat khauf, kaifiat tata cara salat khauf, salat takut saat berperang. Yang pertama kata beliau, ini kaifiatnya. Anna ta'ifatan salat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa sholatnya itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Jadi sholat yang 4 itu jadi 2 karena diringkas. Apalagi kalau memang dalam keadaan mereka ini bermusafir perangnya. Ya, perangnya dalam keadaan bermusafir. Memang zaman dahulu itu orang berperang itu memang jarak tempuhnya jauh. Beda kita perang antar geng lorong. Tapi itu bukan perang syar'i. Jihad sesama muslim lawan muslim. Ini jihad yang tidak dibenarkan. Bukan jihad nama yang seperti ini. Jihad itu menegakkan kalimat Allah. Jihad itu untuk menolong agama Allah. Memusnahkan orang-orang kafir yang merendahkan agama Allah. Ini baru jihad. Kalau sama antar-antar lorong, sama-sama muslim, ini bukan jihad ini. Ya, jangan sampai ada yang praktekkan, ini perang antar lorong ini. Kita salatnya salat khauf. Nah, ini keliru tentunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi yang pertama kita harus tahu di sini kaifiatnya salatnya 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Kata beliau di sini, kaifiat yang pertama, anna ta'ifatan salat ma'ahu. Rasulullah menjadi imam dan saat itu dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi ada Rasulullah di depan dan ada dari kalangan para sahabat dibagi jadi 2 kelompok. Anna ta'ifatan salat ma'ahu. Satu kelompok ikut salat sama Nabi. Jadi mereka membuat shaf seperti biasa. Imamnya di depan, makmum di belakang. Kelompok 1, kelompok 2 di belakang. Sudah, berarti ada imam di depan, di belakangnya kelompok 1, di belakangnya kelompok 2. Jadi yang pertama, satu kelompok ikut salat sama Nabi.
Berarti apa? Nabi takbir Allahu Akbar, kelompok yang pertama di belakangnya Nabi itu juga ikut takbir salat. Sudah? Wa ta'ifatan wijahal adu, sementara kelompok yang kedua yang di belakangnya lagi, mereka tidak ikut salat, tapi mereka menghadap ke arah musuh. Paham ini? Jangan salat semua, bisa mati semua nanti. Tapi Nabi salat mengimami di depan, di belakangnya ada satu kelompok ikut salat sama Nabi, kelompok di belakangnya lagi, kelompok kedua tidak ikut salat, tapi mereka menghadap musuh. Sambil pegang senjata tentunya, bersiaga. Ya, kalau memang senjatanya tembak, tembak. Tapi kalau misalnya senjatanya pedang, pedang. Kalau panah, panah. Intinya siaga, pegang senjata. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat azakumullah, terkait dengan kelompok kedua yang tidak ikut salat, itu mereka menghadap ke arah perkiraan mereka musuh akan menyerang. Kalau perkiraan mereka musuh akan menyerang dari belakang, mereka menghadap sana. Kalau perkiraan mereka musuh menghadap sana, mereka ke sana. Kalau musuh perkiraannya menghadap sana, mereka ke sana. Jadi yang di belakang ini fleksibel mereka, karena memang mereka nggak ikut sholat kan? Mereka nggak ikut sholat. Yang ikut sholat siapa? Nabi dan kelompok pertama. Kelompok kedua nanti dulu. Mereka belum takbir nih, belum masuk dari sholat. Sudah, sampai sini paham ya? Bisa dibayangkan ya? Baik. Yang kedua, fasalla billadzina ma'ahu rak'atan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kemudian ya, Nabi pun sholat bersama orang yang sholat dengan beliau 1 rakaat. Berarti Nabi dengan kelompok yang di belakangnya, kelompok pertama, sholat 1 rakaat. Sholat 1 rakaatnya bagaimana? Sholat biasa. Allahu Akbar, baca iftitah, baca al-fatihah, baca surat, kemudian ruku', i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian naik. Hitungan berapa? 1 rakaat. Sudah. Yang kelompok kedua tadi ngapain? Mereka masih berjaga. Mereka masih apa? Masih berjaga. Sudah? Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim. Kemudian setelah itu Nabi tetap berdiri. Nabi berdiri. Paham? Wa atammu li anfusihim, dan mereka kelompok yang pertama tadi menyelesaikan sholat mereka sendiri-sendiri. Paham antum ini? Tadi kan udah sholat 1 rakaat. Kemudian tegak Allahu Akbar, tegak Nabi dengan sahabat kelompok pertama tadi. Kelompok kedua jangan bicara dulu karena mereka belum sholat kan, mereka masih berjaga. Tapi Nabi tetap berdiri, tidak baca apa-apa Nabi. Nabi hanya berdiri, tidak baca apa-apa. Yang di belakangnya kelompok pertama tadi, mereka tegak juga ikut Nabi, tapi mereka seperti orang masbuk, menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Kan tadi baru 1 dengan Nabi. Maka saat mereka tegak itu, Nabi diam aja. Nabi nggak mengimami mereka lagi. Tapi mereka yang di belakang kelompok pertama tadi, mereka berdiri semuanya, sholat masing-masing, menyempurnakan sampai 2. Jadi rakaat pertamanya sama Nabi, rakaat keduanya mereka sholat sendiri-sendiri. Nabi diam aja. Sudah? Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Setelah itu kata Syekh, thumman sarafu, begitu mereka selesai, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kelompok pertama tadi, mereka berpindah. Mereka pergi. Wasaffu wijahal adu, dan mereka berbaris menghadap musuh. Artinya posisi kelompok kedua yang asalnya mereka menghadap ke arah musuh yang mereka sudah perkirakan, setelah kelompok pertama selesai sholat, dia berpindah mengambil posisi menjaga musuh. Lalu kelompok yang tadi mana? Yang asalnya mereka berjaga, kelompok kedua yang mereka berjaga tadi. Waja'at ta'ifatul ukhra, dan kelompok yang kedua tadi datang masuk di saf sama Nabi. Nabi masih posisi berdiri. Jadi Nabi berdiri terus dia. Sudah?
Fasalla bihimur rak'atal lati baqiyat. Lalu mereka salat bersama Nabi. Lalu Nabi salat bersama mereka dengan sisa rakaat yang beliau miliki. Nabi tadi udah salat berapa? Udah salat berapa? Udah salat satu kan? Tapi beliau tetap berdiri saja. Waktu naik ke kedua, beliau belum mulai. Beliau masih diam saja. Begitu masuk kelompok kedua sudah berbaris, kelompok satu sudah berpindah, mereka sudah menjaga. Begitu masuk kelompok kedua berbaris di belakang Nabi, Nabi mulai lagi. Mulai lagi salatnya, bacanya, Al-Fatihahnya, suratnya. Sudah? Setelah itu seperti biasa, Nabi ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, Nabi tahiyat. Sudah? Nabi tahiyat. Tapi ma'asyiral muslimin wal musliman a'azzakumullah, ketika Nabi tahiyat, para sahabat yang kelompok kedua di belakang kan baru satu rakaat. Jadi mereka semuanya naik seperti orang masbuk. Mereka naik seperti apa? Seperti orang masbuk. Menyempurnakan untuk dua rakaat sendiri-sendiri. Begitu mereka telah sampai di posisi tahiyat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma thabata jalisan. Nabi tetap menunggu duduk. Jadi saat Nabi tahiyat itu, posisi tahiyat Nabi tetap duduk, nunggu mereka salat sendiri-sendiri sampai tahiyat sama. Sudah? Wa atammu li anfusihim, dan mereka menyempurnakan sendiri-sendiri untuk diri mereka. Thumma sallama bihim, lalu mereka salam sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari itu tertera di nomor hadis 4129 dan di Sahih Muslim nomor hadis 842. Jadi begitu caranya. Artinya apa? Salat dua rakaat itu mengimami dua kelompok. Mengimami dua kelompok. Gampang ya? Gampang cara salatnya ini? Bisa dibayangkan? Sudah pernah praktek? Siapa yang mau praktek? Bisa? Ada yang mau praktek? Mungkin saya minta 11 orang maju di depan. Atau jangan 11 orang, 7 orang saja. Bisa 7 orang berdiri di sini? Iya, coba. Ayo 7 orang. 1 di depan jadi imam, 3. Ya di sini aja, di sini. Iya. Baik, posisinya seperti ini ya. Jadi imam tetap menghadap kiblat. Makmum kelompok pertama ikut sama imam. Kelompok kedua dia menghadap ke arah musuh. Kalau musuhnya dari belakang, maka kelompok kedua menghadap ke sana. Tapi kalau musuhnya dari arah sini, dari arah kanan, yang di belakang kelompok kedua menghadap ke mana? Ke kanan. Coba semuanya menghadap ke arah sini. Ya, menghadap ke sini ya. Berbarisnya seperti di sana. Berbarisnya seperti itu. Coba ikutin sana. Ya. Seperti ini berbarisnya. Kalau musuhnya diperkirakan dari sana. Kalau diperkirakan dari belakang sana, ya, coba balik di sana. Ya. Maka semuanya menghadap ke sana tentunya. Intinya kelompok kedua itu menyesuaikan dengan dari mana perkiraan musuh kira-kira. Ya. Baik, kemudian takbir, Pak imamnya takbir. Imam takbir, Allahu Akbar, salat. Iya. Nah, yang kelompok di belakangnya, kelompok pertama ikut salat sama imam. Setelah itu seperti biasa, ruku, Allahu Akbar, ruku. Iya. Kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Iya. Setelah itu seperti biasa, sujud, semuanya sujud. Iya, sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Iya. Kemudian sujud lagi. Sudah? Kemudian naik. Iya, naik. Naik semua. Allahu Akbar. Sudah? Pak imamnya tetap berdiri saja. Dia tidak melakukan apa-apa. Sedangkan yang di belakang para makmumnya seperti orang masbuk salat sendiri-sendiri. Ya. Kemudian ruku, coba ruku semuanya yang belakang. Imam diam aja. Iya, Bapak, ruku, kemudian i'tidal. Ya, seperti orang masbuk. Ya, salat sendiri-sendiri sampai tahiyat. Sudah? Tahiyat. Kemudian selesai tahiyat salam.
Nggak usah membaca ya, karena ini cuma prakteknya aja. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu selesai apa yang dilakukan? Berpindah ke posisi mereka. Kelompok kedua maju. Kelompok kedua maju. Sudah? Nah, kelompok pertama yang sudah selesai sholat tadi, mereka menjaga. Perkirakan, kira-kira musuh posisinya di mana? Posisi musuh di mana ya kan? Memperkirakan, apakah menghadap ke belakang sana atau kemana posisinya. Kemudian Pak imamnya mengimami kepada jamaah yang kedua. Kemudian bapak-bapak takbir karena imam sudah posisi sholatnya, takbir Allahu Akbar. Iya. Kemudian mulai membaca imamnya, ini juga di belakang posisi 1 rakaat, ya kan? Posisi sholat. Kemudian ruku, imamnya ruku, Allahu Akbar. Iya, ikutin. Kemudian i'tidal. Iya. Kemudian sujud. Iya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Iya, sujud lagi. Iya, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, begitu imamnya tahiyat, karena imam sudah 2 rakaat ini. Imam tetap diam, antum kan di belakang jamaah kelompok kedua kan baru 1 rakaat kan? Kalian naik. Semuanya antum naik. Sudah naik seperti masbuk sendiri-sendiri. Salat seperti biasa, mengejar sampai posisi tahiyat. Mengejar sampai posisi tahiyat. Ya, begitu sudah tahiyat semuanya, begitu sudah posisi tahiyat semuanya, nah, sama-sama untuk membaca tahiyat dan jangan salam. Karena jamaah kedua masih dipimpin oleh imam. Sampai Pak Imamnya salam. Salam Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Ayo, makmumnya ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai? Selesai. 2 rakaat itu untuk sholat 4 rakaat yang disingkat menjadi 2. Kenapa? Karena mereka termasuk orang yang beruzur. Yang pertama uzurnya karena mereka dalam keadaan musafir. Yang kedua uzurnya karena mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan sangat-sangat takut sekali, sehingga tidak memungkinkan untuk apa? Untuk melakukan sholat dengan panjang. Baik, selesai. Wallahu a'lam. Itu kaifiat tata cara sholat khauf, sholat dalam keadaan perang. Jadi gampang kan? Gampang ya? Insya Allah gampang sekali. Tapi memang itu gampang sekarang, nanti sampai rumah lupa lagi. Karena memang kita nggak praktekkan itu, ya. Kita nggak berperang, negeri kita negeri aman, alhamdulillah. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kita lanjutkan di poin berikutnya. 160. Kata beliau, wa idza ishtaddal khaufu sallu rijalan wa rukbanan ilal qiblati wa ila ghairiha yumi'una birruku'i was sujud. Kemudian kata beliau, wa idza ishtaddal khaufu, apabila ketakutan sangat genting sekali, apabila berada dalam ketakutan yang sangat genting sekali, sallu rijalan aw rukbana, dia boleh sholat dalam keadaan berdiri ataupun berkendaraan. Misalnya dia lagi naik kuda, bekejar-kejaran dengan musuh, tapi masuk waktu sholat, tetap harus sholat. Perang berkecamuk terus selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Jangan dianggap perang zaman Nabi itu hanya perang berapa menit selesai. Busur-busuran seperti orang Sulawesi, cuman setengah jam selesai. Datang polisi bubar semua. Enggak. Ini perangnya sampai kadang waktunya dari pagi sampai malam, kadang besok berlanjut lagi. Enggak memungkinkan untuk bisa tidur tenang, istirahat tenang, enggak memungkinkan. Jadi kalau memang dalam keadaan sangat genting dan menakutkan, kata beliau, sallu rijalan aw rukbana, boleh sholat dalam keadaan berdiri kalau memang bisa, dan boleh sholat dalam keadaan berkendaraan. Jangan dianggap sholat naik tank anti peluru ya. Ini maksudnya mereka sholat dengan berkuda. Ya kalau memang zaman sekarang seperti itu kendaraannya, tank anti peluru misalnya, maka silahkan. Kalau memang itu yang memungkinkan, sholat di situ. Baik, tapi ini kembali kepada apa? Keadaan dan kondisi orang masing-masing. Bukan dia bebas pilih. Oh saya sholat dalam mobil aja deh.
Padahal saya bisa berdiri, tapi saya mau dalam mobil aja misalnya. Ah, ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Wa ilal kiblah, dan dianjurkan untuk dia tetap menghadap ke arah kiblat. Tetap menghadap ke arah kiblat. Wa ila ghairiha, atau kalau memang tidak memungkinkan menghadaplah ke arah yang bisa. Misalnya awalnya hadap kiblat, tapi karena ada musuh menyerang pindah tempat, akhirnya nggak tahu mana lagi kiblat, nggak apa-apa. Karena memang hukum asalnya, kalaulah arah kiblat itu sesuatu yang memang harus terpenuhi sebelum kita sholat, tapi karena memang tidak memungkinkan, maka kita termasuk dari ahlil a'dzar, orang yang dalam kondisi darurat. Wa yumi'una birruku was sujud, dan hendaknya dia menundukkan kepalanya dalam keadaan ruku atau sujud. Dan kalau dia ruku, dia tundukkan sedikit. Kalau dia sujud, lebih rendah lagi rukuknya, lebih rendah lagi tunduknya dibandingkan saat dia ruku. Ya, tetap seperti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian di poin ke-161, wa kadzalika kullu khaifin ala nafsihi yusalli ala hasabi halihi wa yaf'alu kulla ma yahtaju ila fi'lihi min harabin aw ghairihi. Demikian pula kata beliau, setiap orang yang khawatir atas dirinya, ketakutan, bukan saat perang saja, mungkin ada rasa takut. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, takut dimakan binatang buas, mungkin dia sendiri di hutan, takut ini dan itu, khawatir misalnya. Yusalli ala hasabi halihi, maka dia sholat sesuai dengan keadaan kondisinya yang dia bisa. Kondisi yang dia bisa. Wa yaf'alu kulla ma yahtaju ila fi'lihi min harab aw ghairihi, dan dia melakukan setiap apa yang dia butuhkan kepada sesuatu yang harus, ya, kepada sesuatu yang harus dia lakukan. Lakukan apa yang dia butuhkan. Kalau memang min harab, dia butuh untuk harab, yaitu berlari, dia berlari. Kalau memang dibutuhkan untuk bergeser, dia bergeser. Au ghairihi, atau selainnya. Salat Allahu Akbar, tiba-tiba ada ular, langsung dia lari. Kalau memungkinkan untuk tidak membatalkan salat, nggak usah dibatalkan salat. Mungkin ular itu hanya lewat samping kita, lari kita sedikit, meminggir ke arah kiri misalnya, ke tempat yang aman. Setelah itu kita lihat ularnya pergi. Ya udah, nggak usah batalkan salat. Jadi jangan mudah-mudahan untuk membatalkan salat. Karena memang membatalkan sholat itu kerjaannya syaitan. Supaya seorang hamba itu batal sholat, kemudian disibukkan dengan hal yang lain, ditunda-tunda, akhirnya tidak sholat-sholat. Kemudian kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan kalian terhadap sesuatu perkara, lakukanlah perkara tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, selesai dalam permasalahan salatul khaufi dan selesai dalam permasalahan babu salati ahlil a'dzar. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk di halaman 108 terkait dengan babu salatil jum'ah. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada yang